Pada Maret 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai 23,25 miliar US dollar yang mengalami kenaikan secara bulanan sebesar 5,95% dan juga mengalami kenaikan secara tahunan atau year on year sebesar 3,16%. Nilai impor Maret 2025 mencatat 18,92 miliar US dollar yang mengalami kenaikan secara bulanan sebesar 0,38% dan mengalami juga kenaikan secara tahunan sebesar 5,34%. Pada Maret 2025, neraca perdagangan barang Indonesia kembali mengalami surplus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim dan juga rekan-rekan BPS Pusat dan rekan-rekan media serta Bapak Ibu yang hadir baik secara daring maupun luring. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik hari Senin tanggal 21 April 2025 yang dimana pada hari ini juga bertepatan dengan Hari Kartini. Oleh sebab itu, di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh perempuan Indonesia dimanapun perempuan Indonesia berada yang telah berjuang dan menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan dan juga para Kartini wartawan dan rekan media. Saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat Hari Kartini. Marilah kita terus mengobarkan semangat Ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah terang, dan terus berdayalah perempuan Indonesia untuk Indonesia maju. Selamat Hari Kartini. Bapak Ibu, rekan media yang saya hormati, hari ini BPS akan merilis data ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang Indonesia bulan Maret 2025. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor, impor, dan neraca perdagangan bulan Maret 2025. Saya juga akan menyampaikan kondisi terkini perkembangan perdagangan global sebagai catatan peristiwa yang tentunya kita ketahui bersama. Dan tentunya bagaimana relevansinya dengan kondisi perdagangan global ini. Di bagian akhir akan saya sampaikan tinjauan khusus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Maret 2025, secara umum perubahan harga komoditas di pasar internasional bervariasi, baik secara month-to-month maupun secara year on year. Kenaikan harga bulanan terjadi pada kelompok komoditas logam dan mineral serta logam mulia. Dan di sisi lain, harga komoditas energi dan pertanian menurun. Penurunan harga komoditas energi tentunya didorong oleh penurunan harga minyak mentah dan batu bara. Harga batu bara pada Maret 2025 menyentuh level terendah sejak Mei 2021. Dan pada Maret 2025, PMI manufaktur di beberapa negara mitra dagang, utama Indonesia, berada pada zona ekspansif. Sementara untuk Jepang berada di zona konstruksi. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa perdagangan global saat ini sedang menghadapi situasi yang kurang menentu. Pada 2 April 2025,
Presiden Trump mengumumkan tarif resiprokal untuk 185 negara sebagai upaya untuk menutup ketidakseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat defisit perdagangan Amerika Serikat terbesar, ini terjadi dengan Tiongkok yang memberikan kontribusi terhadap defisit neraca perdagangan dengan 20 mitra terbesar Amerika Serikat, yaitu sebesar 23%. Indonesia menjadi negara ke-15 terbesar penyumbang defisit perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan eskalasi konflik dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terjadi dengan saling balas tarif impor yang diberlakukan untuk produk impor dari masing-masing negara. Terbaru, di tanggal 12 April 2025, Tiongkok meningkatkan tarif retaliasi menjadi 145%, kemudian dibalas AS di tanggal 15 April 2025 dengan menaikkan tarif menjadi 245% untuk impor barang Tiongkok. Ini beberapa catatan peristiwa yang kemudian saya akan lanjutkan dengan materi rilis pada hari ini. Pada bagian pertama dari materi rilis pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor untuk bulan Maret 2025. Pada Maret 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai 23,25 miliar US dollar atau naik sebesar 5,95% dibandingkan Februari 2025. Nilai ekspor migas tercatat 1,45 miliar US dollar atau naik sebesar 28,81%. Sementara itu, nilai ekspor non-migas juga tercatat naik sebesar 4,71% dengan nilai 21,80 miliar US dollar. Peningkatan nilai ekspor Maret 2025 ini secara bulanan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas, yaitu pada komoditas biji logam, terak dan abu atau HS26, yang kemudian besi dan baja HS72, dan mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85. Adapun kenaikan nilai ekspor migas terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor hasil minyak yang memberikan andil sebesar 1,18%. Secara tahunan, nilai ekspor Maret 2025 secara tahunan nilai ekspor Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,16%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor non-migas pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati HS15, kemudian nikel dan barang daripadanya HS75 serta mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektor. Pada Maret 2025, total ekspor non-migas adalah sebesar 21,80 miliar US dollar. Yang kita rinci menurut sektornya adalah sebagai berikut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 0,57 miliar US dollar. Sektor pertambangan dan lainnya sebesar 3,07 miliar US dollar. Dan sektor industri pengolahan sebesar 18,16 miliar US dollar. Seluruh sektor mengalami kenaikan secara bulanan dan peningkatan nilai ekspor non-migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 2,98% dengan andil sebesar 2,40%. Peningkatan secara bulanan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor
pada komoditas logam dasar bukan besi, nikel, semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, aluminium, serta peralatan listrik lainnya. Secara tahunan, semua sektor mengalami peningkatan kecuali sektor pertambangan. Peningkatan nilai ekspor non-migas secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor industri pengolahan sebesar 9% dan memberikan andil sebesar 6,65%. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia, yaitu besi dan baja, CPO dan turunannya, serta batu bara. Total ketiga kelompok komoditas ini memberikan share sekitar 30,01% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Maret 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik 19,64% secara bulanan dan naik 11,84% secara tahunan. Nilai ekspor CPO dan turunannya turun 3,55% secara bulanan, tetapi naik 40,85% secara tahunan. Nilai ekspor batu bara turun 5,54% secara bulanan dan turun 23,14% secara tahunan. Berikutnya adalah perkembangan ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama ekspor. Pada Maret 2025, 3 besar negara tujuan ekspor Indonesia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Nilai ekspor non-migas ketiga negara ini memberikan share sekitar 42,37% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Maret 2025. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat 5,20 miliar US dollar atau naik sebesar 21,50% dibandingkan Februari 2025. Nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat 2,63 miliar US dollar atau naik sebesar 12,08% dibandingkan dengan bulan lalu. Nilai ekspor non-migas ke India tercatat 1,41 miliar US dollar atau turun sebesar 14,54% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nilai ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama mengalami peningkatan kecuali ke India. Selanjutnya adalah perkembangan nilai ekspor secara kumulatif untuk Januari sampai dengan Maret 2025. Total ekspor pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 mencapai 66,62 miliar US dollar atau naik sebesar 6,93% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekspor non-migas mencapai 62,98 miliar US dollar atau naik sebesar 7,84%, sedangkan ekspor migas mencapai 3,64 miliar US dollar atau turun 6,72%. Jika dilihat menurut sektornya, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian yang menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas sepanjang Januari sampai dengan Maret 2025, di mana andil masing-masingnya adalah sebesar 12,18% dari sektor industri pengolahan dan 0,81% dari sektor pertanian.
Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar adalah minyak kelapa sawit, logam dasar mulia, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, nikel, serta kapal laut dan sejenisnya. Dan jika kita lihat, menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, maka nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat 14,04 miliar US dollar atau naik sebesar 5,12% dibandingkan Januari sampai dengan Maret 2024. Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama pada tahun lalu, pada Januari sampai dengan Maret 2025, ekspor non-migas ke Amerika Serikat, ASEAN, dan Uni Eropa mengalami peningkatan, sementara ke India mengalami penurunan. Selanjutnya, di bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan impor bulan Maret 2025. Pada Maret 2025, total nilai impor mencapai 18,92 miliar US dollar atau naik 0,38% dibandingkan Februari 2025. Impor migas sebesar 3,13 miliar US dollar atau naik 9,07% secara bulanan. Sementara itu, impor non-migas senilai 15,79 miliar US dollar yang mengalami penurunan secara bulanan sebesar 1,18%. Peningkatan nilai impor secara bulanan didorong oleh kenaikan nilai impor migas yang memberikan andil sebesar 1,38%. Secara tahunan, nilai impor Maret 2025 meningkat sebesar 5,34%, di mana impor non-migas naik 7,91% dan impor migas turun sebesar 5,98%. Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor non-migas dengan andil kenaikan terhadap total impor sebesar 6,45%. Bapak Ibu, selanjutnya adalah impor menurut penggunaan. Pada Maret 2025 terjadi peningkatan impor barang konsumsi dan barang modal secara bulanan. Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi naik sebesar 18,73% dan peningkatan impor barang konsumsi terutama terjadi pada beberapa komoditas sayuran HS07 dan buah-buahan HS08 seperti garlic atau bawang putih baik yang fresh ataupun yang didinginkan. Nilai impornya naik 46 juta US dollar dibandingkan bulan lalu. Apel segar nilai impornya naik 32,8 juta US dollar dibandingkan bulan lalu. Sementara itu, bahan baku penolong yang menyumbang setidaknya 71,23% dari total impor Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 3,26%. Dan di sisi lain, barang modal mengalami peningkatan sebesar 7,28%. Dan secara tahunan, nilai impor barang konsumsi turun 5,81%. Sementara itu, bahan baku penolong naik 2,05% dan barang modal naik 27,36%. Berikutnya adalah perkembangan 3 komoditas utama non-migas yang diimpor Indonesia pada Maret 2025, yaitu mesin peralatan mekanis, mesin perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya.
Pada Maret 2025, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan kontribusi atau share sekitar 36,91% terhadap total impor non-migas. Baik secara bulanan maupun secara tahunan, mesin perlengkapan mekanis mengalami kenaikan nilai impor, sedangkan mesin peralatan elektrik mengalami penurunan nilai impor. Sementara itu, kendaraan dan bagiannya secara bulanan mengalami penurunan, tetapi secara tahunan mengalami peningkatan. Lebih rinci secara bulanan, nilai impor mesin peralatan mekanis mencapai nilai 2,68 miliar US dollar dengan volume sebesar 0,32 juta ton. Nilai impor mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya itu sebesar 2,26 miliar US dollar dengan volume 0,12 juta ton. Serta untuk kendaraan dan bagiannya sebesar 0,89 miliar US dollar dengan berat sebesar 0,12 juta ton. Berikutnya adalah perkembangan impor non-migas menurut negara dan kawasan asal utama impor pada Maret 2025. Tiongkok masih menjadi negara utama asal impor non-migas Indonesia dengan kontribusi mencapai 39,96% terhadap total impor non-migas Indonesia. Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 6,31 miliar US dollar yang jika kita bandingkan dengan Februari 2025 maka impor pada bulan Maret 2024 dari Tiongkok mengalami peningkatan. Di tempat kedua dan ketiga adalah Jepang dan Thailand dengan share impor masing-masing sebesar 7,75% dan 4,50%. Secara bulanan, nilai impor non-migas dari Tiongkok, kemudian dari ASEAN selain Thailand dan Uni Eropa mengalami kenaikan, sementara impor dari Jepang dan Thailand mengalami penurunan. Berikutnya adalah perkembangan impor secara kumulatif. Secara kumulatif, hingga Maret 2025, total impor Indonesia mencapai 55,70 miliar US dollar atau naik 1,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan nilai ini terjadi pada impor migas, sedangkan impor non-migas masih mengalami peningkatan. Nilai impor bahan baku penolong mencapai 40,38 miliar US dollar atau naik 1,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu, jika dilihat menurut negara utama asal impor, maka peningkatan nilai impor terjadi dengan Tiongkok dan Jepang. Sementara itu, Thailand, ASEAN, selain Thailand, dan Uni Eropa mengalami penurunan nilai impor. Setelah kita melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan mengumumkan neraca perdagangan barang untuk kondisi Maret 2025. Pada Maret 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,33 miliar US dollar atau naik sebesar 1,23 miliar US dollar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Maret 2025
lebih ditopang oleh surplus dari komoditas non-migas yang sebesar 6 miliar US dollar. Dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewan nabati atau HS15, bahan bakar mineral HS27, serta besi dan baja atau HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,67 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah. Selanjutnya, neraca perdagangan non-migas Indonesia menurut negara mitra dagang. Pada Maret 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang pada kelompok non-migas dengan beberapa negara dan 3 terbesar diantaranya adalah Amerika Serikat 1,98 miliar US dollar, India 1,04 miliar US dollar, dan Filipina 0,71 miliar US dollar. Sementara itu, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara dan 3 defisit yang terbesar adalah Tiongkok 1,11 miliar US dollar, Australia 0,35 miliar US dollar, dan Thailand 0,195 miliar US dollar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada Maret 2025. Pertama, dengan Amerika, komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki HS64, dan lemak dan minyak hewan nabati HS15. Kedua, dengan India, surplus terbesar disumbang oleh komoditas bahan bakar mineral atau HS27, kemudian lemak dan minyak hewan nabati HS15, serta besi dan baja HS72. Ketiga, dengan Filipina, ini surplus terbesar dikontribusikan oleh komoditas kendaraan dan bagiannya HS87, bahan bakar mineral, dan juga lemak dan minyak hewan nabati HS15. Selanjutnya, komoditas penyumbang defisit dari non-migas terbesar pada Maret 2025 adalah untuk negara pertama, Tiongkok. Ini di defisit perdagangan dengan Tiongkok terutama disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS84, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Yang kedua, dengan Australia, defisit terbesar dikontribusikan oleh komoditas serealia atau HS10 terutama dari komoditas gandum, kemudian logam mulia dan perhiasan HS71, serta bahan bakar mineral atau HS27. Dengan Thailand, defisit terbesar ini dikontribusikan oleh komoditas gula dan kembang gula atau HS17, plastik dan barang dari plastik HS39, serta mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS84. Selanjutnya adalah neraca perdagangan kumulatif, yaitu selama periode Januari sampai dengan Maret 2025. Hingga bulan Maret tahun 2025, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar 10,92 miliar US dollar. Dan jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu periode Januari-Maret 2024, maka neraca perdagangan periode Januari sampai dengan Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,51 miliar US dollar. Surplus ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar 15,76 miliar US dollar. Sementara itu neraca perdagangan migas
defisit sebesar 4,84 miliar US dollar. Selanjutnya, saya akan merinci untuk neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang sebagai berikut. Untuk neraca perdagangan total, jadi yang grafik paling atas adalah neraca perdagangan total dengan beberapa negara, dan untuk neraca perdagangan total yaitu yang mencakup migas dan non-migas, maka 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, lalu kemudian India dan Filipina. Sedangkan untuk penyumbang defisit terdalam secara total atau neraca perdagangan total adalah Tiongkok, kemudian kedua Singapura, dan yang ketiga adalah Australia. Nah, Tiongkok menyumbang defisit sebesar minus 4,32 miliar US dollar, Singapura menyumbang defisit sebesar minus 1,63 miliar US dollar, dan Australia menyumbang defisit sebesar minus 1,08 miliar US dollar. Sementara itu untuk yang surplus, Amerika Serikat menyumbang 4,32 miliar US dollar, India menyumbang sebesar 3,05 US dollar, dan Filipina menyumbang sebesar 2,20 miliar US dollar, dan data ini merupakan data kumulatif Januari sampai dengan Maret 2025. Mari kita lihat telaah lebih dalam lagi untuk neraca perdagangan khusus kelompok non-migas. Dan 3 negara penyumbang surplus neraca perdagangan non-migas tetap Amerika Serikat nomor 1, kedua India, ketiga Filipina. Sementara itu untuk 3 negara penyumbang defisit terbesar untuk khusus kelompok non-migas, pertama Tiongkok, kedua Australia, dan ketiga Brasil. Namo Buddhaya, dengan salam angka kebajikan seperti yang tercantum di dalam slide yang tayang di depan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus terbesar pada Januari-Maret 2025 untuk komoditas non-migas. Pertama adalah Amerika Serikat. Ini didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, alas kaki yang saya hormati Kepala BPS Prof, serta pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan HS61. Kemudian yang kedua adalah dengan India, di mana surplus terbesar dikontribusikan oleh komoditas bahan bakar mineral, terutama batu bara, yang masuk dalam kelompok HS27, lalu kemudian lemak dan minyak hewan nabati terutama minyak sawit yang masuk dalam kelompok HS15, serta komoditas besi dan baja HS72. Dengan Filipina, surplus terbesar disumbang oleh komoditas kendaraan dan bagiannya yaitu HS87, bahan bakar mineral terutama batu bara HS27, serta lemak dan minyak hewan nabati terutama minyak sawit HS15. Selanjutnya, komoditas penyumbang defisit terbesar pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 untuk komoditas non-migas adalah pertama Tiongkok, didorong oleh komoditas HS84, HS85 dan HS87. Lalu kemudian dengan Australia juga sama, yaitu HS27, HS10 dan HS26. Dengan Brazil, defisit terbesar dikontribusikan oleh komoditas HS23, ampas dan sisa industri makanan. Kemudian kapas HS52 dan gula dan kembang gula HS17. Untuk memberikan gambaran yang relevan dengan kondisi terkini, pada sesi ini kami akan menyampaikan tinjauan khusus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, total
nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat secara umum mengalami tren yang meningkat. Dan kalau kita lihat antara migas dan non-migas, tren peningkatan neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika terlihat lebih didorong oleh tren peningkatan neraca perdagangan non-migas. Dan kalau kita lihat untuk perdagangan migas, Indonesia mengalami defisit. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga bulan Maret 2025, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 4,32 miliar US dollar, di mana nilai ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 3,61 miliar US dollar. Sepanjang Januari sampai dengan Maret 2025, komoditas HS 2 digit utama yang diperdagangkan dengan Amerika Serikat antara lain adalah sebagai berikut. Untuk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sangat didominasi oleh ekspor komoditas non-migas, di mana komoditas utamanya sama dengan slide yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu mesin dan perlengkapan elektrik HS 85, lalu pakaian dan aksesorisnya dalam rajutan HS 61, serta alas kaki atau HS 64. Sementara itu, untuk migas, Indonesia melakukan impor migas terutama untuk crude petroleum oil dan liquefied propane and liquefied butane. Nah, sementara itu untuk impor non-migas yang dilakukan oleh Indonesia dari Amerika Serikat, ini meliputi mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS 84, kemudian biji dan buah yang mengandung minyak HS 12 terutama kedelai, dan mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya HS 85. Selanjutnya pada slide ini juga kami tampilkan 3 negara yang konsisten menjadi penyumbang utama surplus pada neraca perdagangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. India, Filipina, dan Amerika Serikat merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Surplus neraca perdagangan total tertinggi dengan Amerika Serikat terjadi pada tahun 2022 sebesar 16,57 miliar US dollar. Berikutnya, saya akan menyampaikan gambaran ekspor Indonesia ke Amerika Serikat secara lebih detail menurut jenis komoditas HS 2 digit. Komoditas unggulan Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat selama periode Januari sampai dengan Maret 2025 adalah mesin dan perlengkapan elektrik atau HS 85, nilai ekspornya 1.220 juta US dollar atau mencakup 16,71% dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah alas kaki atau HS 64, nilai ekspornya 657,9 juta US dollar dan share-nya 9,01% dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah pakaian dan aksesoris rajutan HS 61, share-nya 8,61%. Dan yang keempat adalah pakaian dan aksesoris bukan rajutan atau HS 62 dengan share sebesar 7,78%. Dan berikutnya lalu lemak dan minyak hewan nabati atau HS 15, ini adalah minyak sawit yang share-nya sebesar 6,94%.
Bapak Ibu yang saya hormati, sepanjang Januari sampai dengan Maret 2025, nilai ekspor keempat komoditas ini mengalami peningkatan yang relatif baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Seperti misalnya mesin dan perlengkapan elektrik HS85 naik sebesar 17,65%, lalu alas kaki HS64 naik sebesar 16,62%, dan pakaian dan aksesoris rajutan HS61 naik sebesar 20,46%, dan pakaian serta aksesoris yang bukan rajutan atau HS62 naik sebesar 1,47%. Berikutnya adalah tinjauan khusus perdagangan Amerika Serikat. Ini akan saya tutup dengan menyampaikan gambaran ekspor produk pakaian dan alas kaki ke Amerika Serikat dibandingkan ke negara lain. Pada slide ini terlihat bahwa Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia untuk produk pakaian dan alas kaki. Dari seluruh ekspor pakaian dan aksesorisnya atau yang berupa rajutan HS61, ini pangsa ekspor kita ke Amerika Serikat adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 63,40%, disusul dengan ekspor barang yang sama ke Jepang dan Korea Selatan. Kemudian untuk pakaian dan aksesoris yang bukan rajutan atau HS62, di mana pangsa pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah sebesar 42,96%, disusul oleh Jepang dan kemudian ke Korea Selatan. Terakhir, untuk alas kaki atau HS64, ekspor kita ke Amerika Serikat memberikan pangsa sebesar 34,16% dari total ekspor alas kaki, yang kemudian disusul negara kedua terbesar tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia adalah ke Belanda, Belgia, Jepang, dan juga Tiongkok. Terakhir, saya sampaikan ringkasan perkembangan ekspor impor Maret 2025. Pada Maret 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai 23,25 miliar US dollar yang mengalami kenaikan secara bulanan sebesar 5,95% dan juga mengalami kenaikan secara tahunan atau year on year sebesar 3,16%. Nilai impor Maret 2025 mencatat 18,92 miliar US dollar yang mengalami kenaikan secara bulanan sebesar 0,38% dan mengalami juga kenaikan secara tahunan sebesar 5,34%. Pada Maret 2025, neraca perdagangan barang Indonesia kembali mengalami surplus sebesar 4,33 miliar US dollar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya, tetapi lebih rendah sedikit dibandingkan surplus Maret 2024. Namun demikian, secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia Januari sampai dengan Maret 2025 tercatat surplus sebesar 10,92 miliar US dollar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Demikian rilis berita resmi statistik pada hari ini, tanggal 21 April 2025 yang bertepatan dengan Hari Kartini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan kepada Kepala BPS Provinsi saya persilahkan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada pada layar. Selanjutnya, seperti biasa saya akan membuka sesi tanya jawab.